Prahara hukum kopi sianida yang telah menyeret Jessica Kumala Wongso ke penjara selama 20 tahun, kini memanas lagi. Geliat langkah hukum menuju peninjauan kembali mulai digaungkan pihak Otto Hasibuan yang didukung oleh ribuan advokat membela Jessica secara pro bono. Yang mengejutkan adalah Pablo dan Ray Utami mengungkap bahwa salah satu hakim yang menangani perkara kasus kopi sianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 yang berinisial BG dinilai telah melanggar etika seorang hakim. Karena itu, Pablo dan Ray Utami pun mendukung aksi ribuan kuasa hukum Jessica yang telah melaporkan hakim BG ke Komisi Yudisial kemarin. Otto Hasibuan juga angkat bicara menanggapi permohonan maaf dari Edi Salihin, ayah almarhumah Mirna Salihin, yang bahkan siap digampar oleh Otto Hasibuan atas kelancangan pernyataannya yang ia ucapkan sebelumnya. Lantas benarkah Otto memohon kepada Edi Salihin untuk tidak perlu meminta maaf karena dirinya telah ikhlas menerima fitnah tersebut dan telah memaafkan Edi Salihin? Yang mengejutkan adalah keterangan Humas Kementerian Hukum dan HAM terkait status tersangka Wamenkumham Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hyaritz SH-Hum atau beken disapa Profesor Edi Hyaritz yang ditetapkan KPK dalam kasus gratifikasi dengan nilai uang diduga 7 miliar rupiah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagai barisan pendukung Jessica Kumala Wongso, Ray Utami dan Pablo juga angkat bicara terkait perilaku Hakim Binsar Gultom yang telah dilaporkan 3.800 advokat pendukung Jessica Wongso ke Komisi Yudisial kemarin. Mengetahui hal tersebut, Ray Utami dan Pablo memberikan dukungan atau support mereka. Karena menurut Pablo dan Ray Utami, Hakim Binsar Gultom selaku hakim yang memvonis Jessica Wongso 20 tahun penjara diduga telah melakukan pelanggaran etika sebagai seorang hakim yang telah tertuang dalam pasal 7 dari Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dilarang memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Ya, memang itu sudah bagian daripada rencana dan strategi dari tim kuasa hukum untuk membela Jessica. Salah satunya itu, karena gini, gue mau kasih tahu, yang mereka laporkan, yang para kuasa hukum ingin laporkan adalah hakim yang bernama Binsar Gultom, gitu. Yang mana hakim Binsar Gultom tersebut jelas sekali bisa kita lihat, ya. Dia itu tampil di sejumlah televisi gitu ya, di beberapa televisi pada saat itu dengan ada ucapan-ucapan yang menurut gua itu menyalahi etik atau aturan daripada seorang hakim begitu. Dari apa yang diucapkan oleh Hakim Binsar Gultom, gua duga merupakan sebuah pelanggaran etik bagi seorang hakim yang memutus sebuah perkara pidana. Gitu. Pablo dan Ray Utami juga menanggapi pernyataan Hakim Binsar Gultom di beberapa media yang dalam pernyataannya mengatakan bahwa sebagai seorang hakim, dirinya memutuskan perkara berdasarkan naluri terlebih dahulu, baru berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Seharusnya yang dilakukan adalah berdasarkan bukti-bukti yang ada terlebih dahulu, baru meyakini siapa pelaku pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Dimana begini, kita bisa lihat lah, ada satu video di mana ya kita sempat lihat bahwa Binsar Gultom itu mengatakan bahwa kami hakim itu memutus berdasarkan naluri terlebih dahulu gitu. Baru nanti kita hubungkan dengan bukti yang ada. Wah, itu kan kebalik namanya. Harusnya dari bukti-bukti yang ada baru kita bisa yakin nih pelakunya siapa. Siapa pelakunya? Bener nggak ini orang yang sekarang terdakwa ini adalah pelakunya kan gitu. Jadi bukan naluri dulu yang jalan. Ini sebenarnya fatal. Sebelumnya, 3.800 kuasa hukum pendukung Jessica Wongso telah melakukan langkah hukum, yaitu kemarin telah melaporkan Hakim Binsar Gultom yang menangani perkara kopi sianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 ke Komisi Yudisial. Hakim Binsar Gultom dilaporkan karena dinilai telah melanggar 3 hal. Pertama, melanggar kode etik hakim. Kedua, dituding telah melakukan tindakan tidak jujur. Dan ketiga, dituding telah melakukan tindakan tercela. Pada pagi hari ini, kami dari tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso yang terdiri dari kurang lebih ada 3.800 advokat lintas organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami datang melaporkan perilaku hakim dari seorang hakim, oknum hakim anggota yang mengadili kasus Jessica Wongso, yaitu pada perkara nomor 777 garing PIT B garing 2016 garing PR Jakarta Pusat pada tingkat pengadilan pertama. Yang perlu kami sampaikan bahwa hal-hal yang kami laporkan adalah perilaku tidak etis dari seorang oknum hakim yang berinisial BG yang telah melakukan tindakan di luar etika. Ini yang menjadi dasar bagi kami bahwa sebagai seorang hakim harusnya dia mengetahui tentang etika perilaku dia sebagai seorang hakim, dengan mana ketentuan-ketentuan larangan-larangan secara etika sudah ada secara tertulis. Pablo dan Ray Utami juga menanggapi terkait permintaan maaf oleh ayah almarhumah Mirna Salihin, yaitu Edi Darmawan Salihin kepada Otto Hasibuan. Edi Darmawan melakukan permohonan maaf kepada Otto Hasibuan karena sebelumnya sudah melakukan pernyataan yang menyinggung perasaan Otto Hasibuan, bahkan fitnah bahwa Otto Hasibuan berani bela mati-matian karena dibayar mahal oleh keluarga Jessica hingga orang tua Jessica menjual rumah dan apartemen. Menurut Ray Utami dan Pablo, Otto Hasibuan menerima fitnahan dari Edi Darmawan dengan ikhlas, bahkan tidak dendam karena Edi Darmawan kehilangan putrinya. Untuk permintaan maaf yang disampaikan oleh Om Edi ke Bang Otto, apapun itu, ya mudah-mudahan kita doakan aja itu benar-benar murni dari hati yang paling dalam gitu. Tapi kan kita bisa lihat banyak konteks-konteks lain di belakang yang memang ingin disampaikan oleh Om Edi ke publik juga pada saat itu kan. Jadi bukan hanya serta-merta minta maaf, tapi dia di situ justru juga lebih banyak menekankan hal-hal yang menurut gua yang nggak sesuai juga gitu. Misalnya ini ya, dia menyampaikan bahwa ini Krisnamurti lagi marah loh gitu, katanya kan gitu kan, ada kurang lebih kata-kata kira-kira gitu kalau saya nggak keliru ya, dia ucapkan bahwa ini Krisnamurti marah loh dengan hal ini gitu.
ngamuk lah, katanya ngamuk atau ngambek atau apalah gitu ya, dan akan mengambil tindakan begitu. Jadi ada seakan-akan gue melihatnya Om Edi ini sama kayak jadi humasnya Bang Krisna gitu kan, ada arah situ kan. Jadi kalau gue melihatnya apapun itu ya semoga itu memang benar dari hati. Tapi yang ingin gue sorotin di sini sekarang bukan permintaan maaf dari Om Edi Darmawan sendiri, tetapi yang ingin gue sorotin adalah sebenarnya kalau baru permintaan maaf itu baru diucapkan sekarang, justru kalau Bang Otto sendiri dan kawan-kawan kuasa hukum sudah memaafkan Om Edi itu sejak awal kasus ini bergulir gitu ya. Pada saat kasus ini bergulir, dimulai dari sidang sidang di pengadilan negeri pada saat itu juga sebenarnya Bang Otto dan kawan-kawan sudah sangat memaklumi itu dengan ucapan-ucapannya Om Edi di media apa segala macam. Bang Otto itu sudah memaafkan itu. Dia sudah ikhlas dengan hal itu. Kalau Bang Otto sendiri pada prinsipnya sendiri justru dia pernah menyampaikan ke saya bahwa kalau apapun yang diucapkan oleh Om Edi itu bisa membuat Om Edi itu bahagia, bisa membuat Om Edi itu senang gitu dengan ucapannya, karena pada saat itu Om Edi dalam duka gitu ya, ya dia silakan, nggak apa-apa, fitnah yang banyak dia boleh ucapkan hal-hal yang menyakitkan boleh, asal itu bisa membuat Om Edi itu bahagia, senang karena dalam kondisi berkabung kan begitu ya. Mengejutkan tanggapan Ray Utami dan Pablo atas dilaporkannya Hakim Binsar ke Komisi Yudisial oleh 3.800 advokat. Lantas, seperti apa tanggapan Otto Hasibuan atas permintaan maaf Edi Darmawan kepada dirinya? Apa pula tanggapan Otto atas laporan ribuan tim kuasa hukum Jessica melaporkan beberapa oknum ke pihak berwajib? Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Mengejutkan dukungan Ray Utami dan Pablo atas aksi ratusan kuasa hukum Jessica Wongso yang telah melaporkan Hakim Binsar Gultom ke Komisi Yudisial. Tak kalah mengejutkan pula tanggapan Otto Hasibuan atas permohonan maaf dari ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan, kepada Otto. Kuasa hukum Jessica Wongso ini secara mengejutkan mengaku tidak pernah membenci atau mendendam kepada Edi Darmawan. Bahkan Otto Hasibuan meminta kepada Edi Darmawan untuk tidak perlu meminta maaf karena Edi bukan musuhnya, melainkan ketidakadilan. Malah Otto Hasibuan mengaku respek terhadap Edi Darmawan dan ikut bersedih atas kematian Mirna Salihin, putri Edi Darmawan. Saya juga nggak ngerti ya, nggak ada angin, nggak ada hujan kok dia minta maaf. Padahal saya sendiri dari awal saya sudah nggak pernah mikirin soal dia, gitu kan. Terus terang aja ya, kan di beberapa podcast kan saya ditanya bahwa Edi Salihin itu katanya mengatakan saya memeras keluarganya Mirna, ya kan. Bahkan waktu di sidang dulu juga saya namanya si Otong dan sebagainya. Tapi sungguh saya sampaikan, saya nggak ada dendam sama dia, enggak. Saya tidak akan marah sama dia. Jadi dari tanpa dia minta maaf pun, sebenarnya saya sudah maafkan sendiri. Makanya saya katakan, saya selalu mengatakan di dalam proses saya, kalau dengan memfitnah saya, dia merasa terhibur, bahagia, ya, terhibur dengan kematian putrinya, nggak apa-apa. Fitnah aja saya terus. Kalau itu membuat dia bahagia, membuat dia terhibur, karena saya ngerti anaknya mati. Siapa yang tidak merasa sedih kalau anaknya mati? Nah, cuma mungkin dia keliru. Dia anggap saya sebagai lawan. Tidak.
Pak Edi, saya bukan lawanmu. Dan saya juga tidak berpikir bahwa Pak Edi itu lawan saya. Enggak, sama sekali tidak. Saya hanya kuasa hukum Jessica yang berjuang untuk Jessica. Jadi saya tidak boleh membawa perkara ini menjadi personal. Coba karena Pak Edi kan sebagai orang awam saya maklum. Ya, saya sebagai profesional ya itu lebih maklum lah dari dia. Jadi itu sebabnya dia kata-katain apapun saya nggak pernah marah, tidak pernah laporin dia. Walaupun kalau dilaporkan secara hukum telak memang itu. Tapi saya tidak mau membawa ini menjadi persoalan pribadi saya dengan Anya Mirna. Tidak akan pernah. Jadi kalau Anda bertanya kenapa dia minta maaf, saya nggak tahu kenapa dia minta maaf. Tapi saya ingin nyatakan dari sekarang, dia maki-maki saya pun selama ini, saya nggak pernah sakit hati sama dia. Saya tidak pernah dendam sama dia, ya kan? Pokoknya saya katakan, kalau itu membuat dia bahagia, terhibur, nggak apa-apa. Hina saja saya, nggak apa-apa. Betul-betul, sungguh, ini bukan drama, tapi betul-betul. Selalu saya katakan, saya tidak tinggi karena dipuji, saya tidak rendah karena dihina. Saya dipuji begini aja terus ini, kita sama minum teh aja sama, ya kan? Dihina pun saya juga tetap aja begini, saya tetap minum teh juga sama Anda. Nothing different gitu loh. Jadi, ya itulah harapan saya buat Pak Edi. Nggak usah minta maaf ke saya, karena saya tidak pernah merasa sakit hati dengan Pak Edi. Jangan, nggak usah minta maaf. Yang penting Pak Edi, saya respect. Anakmu meninggal, saya sedih. Saya respect terus itu. Ingat, saya tidak berperkara dengan Pak Edi. Saya hanya kuasa hukum dari Jessica yang memperjuangkan keadilan buat Jessica. Otto Hasibuan juga menanggapi aksi advokat pendukung Jessica Wongso yang telah melaporkan Hakim Binsar Gultom ke Komisi Yudisial. Menurut Otto, hal itu dilakukan dan beberapa oknum lainnya juga akan dilaporkan karena mereka berencana mengajukan peninjauan kembali atas kasus kopi sianida. Maka melalui upaya pelaporan beberapa oknum, diharapkan tim kuasa hukum akan mendapatkan bukti baru dari para oknum tersebut. Nah, untuk mendapat keadilan ini, kelihatannya dia terpaksa melaporkan orang-orang tertentu. Dengan tujuan apa? Bukan dendam juga Jessica-nya. Saya tanya, Jessica dendam enggak? Tapi dia pengen dengan melaporkan orang tertentu mendapatkan bukti gitu loh, agar dia bisa bebas. Nah, kan kita tidak boleh main kayu dong, kan? Semua kan harus dalam on the track. Kalau ada proses hukum, ya kita ada kesalahan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Nah, oleh karena itulah, saya berharap institusi-institusi baik Kejaksaan, baik Polri, Mahkamah Agung, jangan merasa harus menutup pintu. Ini nama baik institusi, jangan. Ini oknum dong. Yang mau kita laporkan ini oknum. Jangan sampai gara-gara satu orang yang katanya kan nilai gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, ya kan? Jangan gara-gara 1-2 orang oknum maka institusi yang jadi namanya tercemar. Perjuangan kita nggak pendek karena ada proforma atau prosedur hukum yang harus dilalui, ya kan? Nah, yang terbuka sekarang ini saya lihat kan hanya PK. Tapi untuk mengajukan PK, saya kan harus punya bukti. Ya, harus saya dapatkan bukti itu. Nah, untuk mendapatkan bukti ini, terpaksa kita mungkin harus melaporkan orang-orang tertentu. Ingat itu, terpaksa. Bukan keinginan kita untuk lapor-lapor. Kita nggak ada keinginan dendam. Terpaksa untuk mendapatkan bukti bahwa itu adalah fake, gitu, palsu, gitu. Wah, gitu loh. Ya kan? Kalau umpamanya ada ahli kita mengatakan itu dia bisa buktikan CCTV-nya rekayasa, ya tentunya yang merekayasa kan harus diperiksa. Sehingga dengan kalau terbukti rekayasa, sedangkan CCTV itu oleh hakim dipakai sebagai dasar untuk menghukum Jessica, berarti kan ada kemungkinan dia bebas dong. Kalau ternyata kita bisa buktikan bahwa CCTV-nya itu adalah rekayasa. Heboh Otto Hasibuan angkat bicara terkait permohonan maaf ayah Mirna Salihin
Lantas, seperti apa pernyataan dari Kementerian Hukum dan HAM atas status tersangkanya Profesor Edi Hiaric selaku Wamenkumham? Hai, aku Salsabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Heboh tanggapan Otto Hasibuan atas permohonan maaf ayah almarhumah Mirna Salihin kepadanya, tak kalah heboh pula pihak Humas Kementerian Hukum dan HAM yang kemarin angkat bicara terkait status hukum Wamenkumham Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiaric, SH Hahum, atau beken disapa Profesor Edi Hiaric, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah dalam kasus berbeda. Seperti apa pula tanggapan Otto Hasibuan mengetahui tudingan netizen kepada Profesor Edi Hiaric yang menilai apa yang terjadi padanya saat ini sebagai karma? Terkait posisi Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edi Hiaric, kami sampaikan bahwa beliau sampai saat ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana biasanya sebagai seorang Wakil Menteri Hukum dan HAM, dan sejak kemarin juga dari hari Senin sampai sekarang posisi beliau itu ada di kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Demikian kami sampaikan terkait dengan posisi Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Waduh, saya nggak berani bicara karma ya. Edi itu sebenarnya sahabat saya. Ya, dia sahabat saya, dia adik kelas saya, teman baik lah sebenarnya. Walaupun saya agak waktu itu sedih juga kenapa ya dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi. Dia sudah seakan-akan mewakili dia sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di duplik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya udah. Tadi teman-teman berpikir mau diapain nggak ini? Rupanya udah jadi tersangka, ya sudahlah. Kalau saya punya prinsip, kalau ada teman yang bermasalah, kalau saya tidak bisa bantu, ya paling tidak saya nggak pukulin lah. Jangan ikut-ikutan saya mukulinnya gitu loh. Jadi ya biarlah itu jadi urusan dia sendiri. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Freddy Noel dan jangan lupa nonton Intens tayang di YouTube 5 kali sehari. Like, comment, and subscribe.